Yang menjadi pertanyaan lalu apa dampak dari skandal korupsi Federasi Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA, terutama terhadap sepak bola Indonesia yang kian terpuruk? Ya, kita akan langsung tanyakan kepada rekan kami ada Riga Daniswara yang saat ini akan menjelaskan mengenai hal ini. Riga, FIFA diguncang skandal korupsi ini tentu saja mencoreng sepak bola dunia, tetapi juga sekaligus sebagai momentum lagi-lagi untuk membersihkan FIFA. Dan sebetulnya ini ada analogi yang sama kan kalau kita bisa lihat bagaimana hal yang sama juga tengah terjadi di sepak bola nasional. Riga, silakan. Iya, Teguh dan Nitya, saya garis bawahi apa yang Anda ucapkan tadi adalah analogi yang sama antara kasus yang terjadi di Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Lalu kemudian Anda bertanya bagaimana kemudian relevansinya jika kita mencari persamaan antara kedua kasus ini, apakah kemudian berdampak kepada persepak bola nasional. Kita tahu bahwa sebelum kasus FIFA atau penangkapan oleh Kejaksaan Agung dari Amerika Serikat melalui Biro Investigasi Federalnya FBI yang dibantu juga dengan Kejaksaan Agung dari Swiss, ini juga sudah mencuat di dalam negeri bagaimana kisruh sepak bola nasional yang mempertentangkan, yang mempertarungkan antara pemerintah waktu itu melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga melalui PSSI sebagai lembaga atau induk organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia. Nah, kita lari dulu ke halaman internasional sepak bola dunia saat ini, bagaimana kemudian kisruh FIFA ini berlangsung. Dugaan kuat sudah terjadi 20 tahun lamanya atau sejak tahun 90. Bagaimana proses krisis FIFA ini terjadi, baik itu dari korupsi, kemudian penyalahgunaan wewenang, kemudian anggaran dana, serta penentuan host Piala Dunia yang menjadi permasalahan yakni di Rusia dan juga di Qatar pada tahun 2018 dan 2022 mendatang. Meskipun tidak akan merubah tempat ataupun lokasi Piala Dunia, namun yang menjadi sorotan adalah nanti pada esok hari, tepatnya pada tanggal 29, apakah pemilihan Presiden FIFA akan tetap berlangsung atau ditunda. Yang menarik saudara bahwa ada dua kontraproduktif ataupun ada dua opini yang berkembang di FIFA sendiri dari akar-akarnya, yakni dari sepak bola Asia yang saat ini diinduki oleh AFC dan kemudian dari sepak bola Eropa yang saat ini diinduki oleh UEFA. Keduanya memiliki perbedaan pendapat di mana AFC yang saat ini juga ada Indonesia di dalamnya dan hadir juga Ketua PSSI Lanyala ditemani juga oleh Hinca yang saat ini berada di Zurich, Swiss, menyatakan bahwa tidak ada penundaan terhadap pemilihan Presiden FIFA pada tanggal 29. Mereka tetap ngotot untuk melangsungkan pemilihan atau suksesi pemilihan Presiden FIFA pada esok hari. Namun UEFA yang saat ini dikomandani oleh mantan pemain sepak bola legendaris dari Prancis, Michel Platini, menyuarakan bahwa ada kemungkinan untuk menunda sehingga status hukum ini diperjelas dulu, baru kemudian ada tenggat waktu untuk kemudian memilih kembali siapa Presiden FIFA berikutnya. Nah, yang menjadi catatan menarik adalah AFC, baik itu juga PSSI di dalamnya, memang saat ini menjadi salah satu tumpuan terkuat sebletter atau calon incumbent yang kemudian akan maju untuk kelima kalinya jika dia lolos di seleksi Presiden FIFA pada kali ini. Namun ini ditentang oleh pihak UEFA yang saat ini dikomandani oleh Michel Platini. Nah, dari kedua organisasi yang di bawah FIFA ini kemudian akan menjadi catatan penting. Bagaimana kemudian proses perjalanan FIFA berikutnya yang kemudian ini tentu berimbas kepada sepak bola di berbagai negeri, salah satunya di Indonesia. Halaman Kompas cetak sendiri pada hari ini jelas terang benderang pada halaman pertama mencatat bahwa menurut beberapa pengamat sepak bola internasional ini menjadi hari baik sepak bola dunia. Kenapa? Ada beberapa yang mengatakan ini hari buruk, namun ada yang mengatakan ini hari baik karena ini adalah awal atau tonggak kemudian perubahan serta reformasi sepak bola dunia. Dan ketika kita berbicara bagaimana status sepak bola nasional yang saat ini juga perwakilannya, delegasinya berada di Zurich, Swiss, kita coba akan bergabung dengan Pak Hinca Panjaitan yang saat ini bergabung bersama kami di program Kompas Petang. Pak Hinca. Halo, selamat sore. Iya Pak Hinca, saat ini Indonesia telah mendengar bagaimana kondisi di Swiss, apalagi jelang pemilihan Presiden FIFA yang terjadi pada esok hari, namun ternyata digoncang dengan adanya kabar penangkapan sejumlah petinggi FIFA. Lalu bagaimana reaksi kawan-kawan dari PSSI yang saat ini sudah berada di Zurich, Swiss, Pak Hinca? Pertama-tama kami ikuti secara pelan dan ternyata ini memang mainan Amerika, hanya sekedar mengganggu Kongres. Kongresnya jalan biasa, schedule-nya lengkap, tidak ada yang berubah. Nah, alasannya sederhana. Mereka sudah tahu sejak 6 bulan yang lalu dan kasus ini terjadi di Amerika. Mereka harusnya bisa menangkap di Miami, tapi mereka menunggu aja waktunya di sini untuk membuat suasananya menjadi
perbincangan dunia. Case yang kami tanyakan itu adalah case yang terjadi di Amerika, nggak ada urusan dengan Kongres ini gitu. Namun demikian, FIFA hari ini juga sudah memberikan konferensi persnya secara tegas bahwa Blatter dan Sekjen tidak terlibat dan anti korupsi, sehingga berita baik yang dimaksud adalah kalau Amerika atau FBI masuk terlalu jauh, maka silakan saja mengambil posisi menginvestigasinya pada kasus-kasus individu itu. Tidak ada kaitannya kepada lembaga. Kami baru ketemu dengan anggota eksekutif komite FIFA, bahkan Putin menelpon dia. Kami mendengar langsung di sini bahwa Putin mengkoreksi atau bereaksi terhadap sikap Amerika dan FBI yang terlalu jauh masuk ke hadapan soal-soal olahraga ini. Oke Pak Hinca, saya potong, jika Anda mengatakan bahwa ini adalah aksi Amerika yang terlalu jauh melakukan intervensi terhadap Federasi Sepak Bola FIFA, lalu kemudian apa yang mereka bisa ambil keuntungan dari keterlibatan mereka ini? Sementara yang kami tangkap adalah FIFA ini kan ada terdiri dari bagian-bagian federasi di setiap benua, salah satunya UEFA. UEFA sendiri menginginkan adanya penundaan pemilihan presiden FIFA. Bagaimana reaksi kawan-kawan PSSI di Zurich, Swiss saat ini? Anda tanya saya jelaskan apa adanya ya. Nah, reaksi UEFA, mereka meminta penundaan tapi ditolak dan sidang jalan terus, kongres jalan terus, tidak ada masalah. Karena jika pun mereka out, cuma hanya tidak menggagalkan kongres itu. Jadi ini prosedural biasa saja. Semakin terlihat konspirasi Amerika dan Eropa untuk memasuki wilayah yang terlalu jauh. Itu yang saya maksudkan. Dan ini diskusi di sini juga sangat dalam tentang itu. Posisi PSSI di dalam peserta kongres ini tuh melihatnya seperti itu. Suasananya berjalan lancar. Masing-masing, misalnya AFC tadi malam sudah menyatakan secara tegas bahwa kongres jalan terus, tidak ada masalah terhadap apa yang terjadi. Kengototan dari teman-teman PSSI dan AFC sebagai induk organisasi di benua Asia, ini katanya tidak lepas dari upaya untuk meloloskan kembali Sepp Blatter menjadi Presiden FIFA ke-5. Apakah benar konfirmasinya Pak Hinca? Enggak, semua di mana aja organisasi kalau mau kongres kan rame tuh, biasa-biasa aja. Nah, hanya saja kalau kasus kali ini kejauhan itu FBI-nya sampai terlalu jauh, itu yang kita maksudkan. Toh kalau mau ditangkap di sana saja, dengan lokus delikti dan tempusnya terjadi kejadian bukan di Zurich, bukan di Swiss, tapi di Amerika gitu. Ya itu yang kami sebut terlalu jauh. Karena itu semua orang peserta di sini berbicara tentang ini dan FIFA dan seluruh anggotanya solid untuk menjalankan kongres dengan baik. Iya Pak Hinca, Anda jauh di Zurich, Swiss, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan kondisi sepak bola nasional yang saat ini memang sedang goyang, itu tidak bisa kita nafikan. Wakil Presiden mengatakan bahwa putusan sela dari Petun kemarin itu menegaskan posisi sepak bola Indonesia tetap bisa dilaksanakan. Namun, opsi yang dipilih oleh Menpora hingga saat ini memang tidak mencabut SK pembekuan dari kepengurusan PSSI. Nah, bagaimana Pak Hinca dan Pak Lanyala yang kemudian ada di Swiss kemudian menanggapi aksi dari teman-teman Menpora yang masih kekeh ini? Pak Nyala dan saya dan juga Tuan Arin, 3 delegasi Indonesia baru selesai meeting kantor pusat FIFA untuk membahas ini. Posisinya adalah seperti disampaikan Presiden PSSI kemarin, sepanjang SK Menpora yang tanggal 17 itu belum dicabut, maka sanksi dari FIFA tak terelakkan. Tanggal 30 tinggal mengetok saja, karena draftnya juga sudah selesai semua. Tinggal keajaiban saja yang bisa menolong Indonesia, yakni ketika Menpora mencabut SK-nya dengan legowo. Kalau tidak, maka apa boleh buat, situasinya menjadi sangat sulit bagi Indonesia, suspend nggak mungkin ditunda. Tanggal 30 pasti keluar. Oke, PSSI butuh keajaiban, itu yang kami tangkap dari omongan Anda. Pak Hinca Panjaitan, terima kasih sambungan teleponnya langsung dari Swiss. Semoga bisa kemudian apa yang Anda lakukan di Swiss bersama dengan delegasi PSSI lainnya bisa membawa perubahan baik bagi sepak bola nasional. Terima kasih Pak Hinca Panjaitan melalui sambungan telepon dengan Kompas Petang hari ini. Nah saudara, itu adalah ungkapan ataupun pernyataan dari salah satu delegasi PSSI atau sepak bola Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia yang saat ini berada di Swiss untuk melakukan atau mengikuti Kongres FIFA yang akan digelar pada esok hari. Uraiannya adalah dia menegaskan bahwa esok tetap ingin dilaksanakan, namun meskipun ada tentangan dari beberapa pihak, salah satunya UEFA, mereka yakin bahwa proses kongres akan berlangsung pada esok hari. Lalu kemudian ketika kita berbicara sedikit saja untuk menyimpulkan bagaimana kondisi sepak bola nasional setelah kongres FIFA nanti pada tanggal 29, tentu kita berharap yang terbaik karena pada dasarnya masyarakat Indonesia hampir seluruhnya mencintai sepak bola Indonesia. Namun yang disayangkan konflik antara kepentingan-kepentingan baik dari pemerintah, wakil presiden, kemudian PSSI. Ini tentu menghambat proses
perkembangan sepak bola nasional baik dari sisi penonton, pengembangan pemain, dan kemudian industrinya sendiri. Bahwa sepak bola harus menjadi industri, ini adalah keniscayaan yang harus kita amini akan segera terjadi di Indonesia sehingga kita bisa melihat bagaimana prestasi sepak bola Indonesia bisa bermartabat di kancah internasional. Kita kembali ke Tugu dan Nitya di studio. Riga Daniswara, saya rasa apa yang Anda sampaikan tadi juga menjadi harapan dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, terutama para pecinta sepak bola. Ketika sepak bola bukan hanya menjadi satu kecintaan bagi masyarakat bersama, tapi akan menjadi industri kelak di waktu yang akan datang. Riga Daniswara, terima kasih untuk ulasan Anda.